Heyo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kerajaan Islam di Sumatera. Sebelum kalian mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fajrian Hilal Rozaki nomor absen 7, yang kedua ada Hasna Hanifah nomor absen 13, yang ketiga ada Indira Cahaya Bonita nomor absen 14, yang keempat ada Jocelyn Erika nomor absen 16, dan yang terakhir ada Nurul Atiyah nomor absen 31. Selamat mendengarkan. Saya Hasna Hanifah akan menjelaskan bagian pendahuluan hingga bagian kerajaan Islam di Riau. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut catatan Tommy Pires dalam Suma Oriental, dikatakan bahwa letak Sumatera sangat strategis karena berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai pada saat itu. Yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat yaitu Pasai, adalah kerajaan Islam pertama yang hadir di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai hadir pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi yang sekaligus menjadi sultan pertamanya. Kerajaan Samudra Pasai terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Laut Saumawe, Nanggro Aceh Darussalam. Nah, berikut adalah urutan para raja-raja yang telah memerintah di Kesultanan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II. Samudra Pasai berdagang lada sebagai komoditas utamanya dan berperan sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan, kerajaan Islam ini mengeluarkan alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi emas murni 70%. Selain jaya karena perdagangan, kerajaan maritim ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam karena letaknya yang strategis dan mudah dikunjungi orang-orang dari berbagai tempat. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Nah, berikut adalah beberapa peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham, yang kedua adalah nisan Sultan Malik As-Saleh, dan yang ketiga adalah makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Yang ketiga yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada 1496 Masehi. Meski begitu, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kuta Raja atau Banda Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mengkuta Alam pada 1607 hingga 1636 Masehi. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh yang paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh dan terjadilah Perang Sabi selama 30 tahun. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Nah, berikut adalah beberapa peninggalan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua ada Taman Sari Gudongan, selanjutnya ada Benteng Indrapatra, dan yang terakhir ada makam Sultan Iskandar Muda.
Yang keempat yaitu Kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tome Pires antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan ke-14 dalam kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari Majapahit. Maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah itu mungkin akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Siak menghasilkan padi, madu, lilin, rotan, bahan-bahan apotek, dan banyak emas. Kampar menghasilkan barang dagangan seperti emas, lilin, madu, biji-bijian, dan kayu baharu. Indragiri menghasilkan barang-barang perdagangan seperti kampar, tetapi emas dibeli dari pedalaman Minangkabau. Sejak VOC menguasai Malaka pada 1641, ketiga kerajaan yaitu Siak, Kampar, dan Indragiri di bawah pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC. Perjanjian pada 14 Januari 1676 bahwa hasil timah harus dijual kepada VOC. Pada saat kerajaan Siak di bawah pemerintahan Sultan Said Ali, yaitu pada tahun 1784 hingga 1811, Sultan banyak berjasa bagi rakyatnya. Ia berhasil memakmurkan kerajaan dan ia dikenal sebagai seorang sultan yang jujur. Sultan Said Ali memundurkan diri sebagai Sultan Siak pada 1811 dan kemudian pemerintahannya diganti oleh putranya Tengku Ibrahim. Di bawah pemerintahan Tengku Ibrahim inilah kerajaan Siak mengalami kemunduran. Saya Fajrian Hilal Razaki akan menjelaskan bagian kerajaan Islam di Jambi dan kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Yang kelima, kerajaan Islam di Jambi. Kesultanan Jambi adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah didirikan di Provinsi Jambi, Indonesia. Kesultanan ini sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhala dan istrinya Putri Salaras Pinang Masa di kota Jambi pada tahun 1460. Datuk Paduka Berhala adalah seorang Turki yang terdampar di Pulau Berhala. Datuk Paduka Berhala adalah seorang Turki yang terdampar di Pulau Berhala atau sering disebut sebagai Ahmad Salim dan menikah dengan Putri Salaro Pinang Masa, seorang putri pribumi Muslim, keturunan Raja-Raja Pagaruyung. Pernikahan mereka melahirkan orang kayu hitam, Sultan Jambi yang terkenal. Menurut sila-sila keturunan Raja Jambi, dari pernikahan antara Datuk Paduka Berhala dengan Putri Minang Masa melahirkan 3 saudaranya orang kayu hitam. Yang pertama, orang kayu Pingai, yang kedua, orang kayu Pedetaran, yang ketiga, orang kayu Gemuk atau seorang putri. Pada masa pemerintahan Sultan Ingalugu, terjadi perang antara Kerajaan Jambi dan Kerajaan Johor yang dimenangkan oleh Kerajaan Jambi berkat bantuan dari VO. Lalu, Sultan Sri Ingalugu ditangkap dan diasingkan ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Sultan penggantinya adalah Pangeran Dipati Cokroningrat yang bergelar Sultan Kiai Gede. Sejak saat itulah terjadi perlawanan Sultan Toha Saif al-Din yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Sultan Toha gugur pada 1 April tahun 1904 dan dimakamkan di Muara Tebu. Sultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan sultan terakhirnya adalah Sultan Toha Syarifuddin. Yang keenam, kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada abad ke-14, mulailah proses islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas muslim di Palembang. Palembang pada awal abad ke-16 sudah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Demak. Tom Pires memberitahukan bahwa pada waktu itu penduduk Palembang berjumlah kurang lebih 10.000 orang, tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis di Malaka. Komoditas yang diperdagangkan yaitu bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus, dan lain-lain. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan di Sumatera yang berpusat di kota Palembang, yang sekarang disebut sebagai Sumatera Selatan. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659 hingga tahun 1706.
Pada 4 November 1659, terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Lijn, yang pada peperangan ini keraton Kesultanan Palembang dibakar. Pada pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin I dibangun Masjid Agung yang mulai dibangun pada 28 Jumadil Awal atau 26 Mei 1748 Masehi. Pada masa pemerintahan putranya, Sultan Ahmad Najmuddin, syair agama Islam semakin pesat. Kesultanan Palembang mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli tahun 1819 atau yang dikenal dengan Perang Menteng sejak pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin II. Sultan Mahmud Baharudin II kemudian ditangkap dan dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Beberapa peninggalan Kesultanan Palembang: yang pertama, Benteng Kuto Besak; yang kedua, Museum Sultan Mahmud Baharudin II; yang ketiga, Masjid Agung Palembang. Yang terakhir yaitu kerajaan Islam di Sumatera Barat. Islam datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15, sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Dalam naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lengih Malin Sabiatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di daerah Kerinci, semasa dengan Putri Unduk Pinang Masak, Dayang Baranai, Parpati dan Sabatang yang kesemuanya berada di daerah Kerinci. Tommy Miras mencatat keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus. Dari ketiga tempat ini diperoleh barang perdagangan seperti emas, sutra, damar, lilin, madu kamper, kapur barus, dan lainnya. Sejak awal abad ke-19, timbul pembaharuan Islam di daerah Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wabiyah dan kemudian memunculkan Perang Padri. Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara tetapi tidak mempunyai kekuasaan, karena hakikatnya kekuasaan ada di tangan para penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Negeri. Pada awal abad ke-19, Belanda dengan adanya celah pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama dalam Perang Padri memakai kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya. Tahun 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Perlawanan Padri diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada 25 Oktober 1837. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda pada akhir tahun 1838 berhasil mengukuhkan kekuatan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau di Sumatera Barat. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak.